adik-adik semua tahu teorinya, tahapan itu. Tahu nggak ini? Pertama misalnya tahapan pertama yang kompos itu adalah pertama sampah dikumpulkan, kemudian baca. dikumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif dari Kecamatan Jagakarsa. Kita sekarang sedang mengadakan pelatihan terkait dengan composting di sekolah Min 8 Jagakarsa ya. Jadi sekolah ini akan mengadakan lomba sekolah sehat dan kita akan melakukan praktek edukasi terkait pengolahan sampah yang ada di sini. Terutama kita fokuskan ke pengolahan sampah composting karena perlu kita ketahui bahwa salah satu komponen untuk kegiatan penunjang penilaian itu adalah terkait dengan pengolahan sampah. Nah ini kita akan edukasi anak-anak terkait dengan composting. Sedikit saya jelaskan bahwa pengomposan itu adalah sesuatu hal yang memang perlu dilakukan untuk di sekolah tersebut karena memang untuk mengurangi sampah yang akan dibuang ke TPA. Nah, untuk lebih bagus lagi, si anak-anak itu diedukasi biar mereka itu tahu tentang mengolah sampah, bagaimana caranya mengolah sampah. Fungsinya apa? Fungsinya nanti biar si anak-anak tersebut bisa menerapkannya di kemudian hari dan bisa mengajak teman-temannya untuk melakukan pengolahan sampah sehingga bukan tidak mungkin mereka itu akan jadi duta-duta pengolahan sampah, baik itu di rumah tangga maupun di lingkungannya sekolah dan lain sebagainya. Oke, kita langsung aja. Jadi kita mau praktek ya. Ini di sini ada salah satu bahan. Ini bahan untuk pembuatan composting seperti ini. Pertama yang harus kita lakukan adalah pengumpulan sampah dulu. Pengumpulan sampah dari sumbernya, misalkan di sumbernya apa nih, dari halaman atau dari mana. Nah ini kita kebetulan ini ada lagi penopingan dan ini kita akan dibuatkan bahan composting. Tahap awal pertama kita pisahkan dulu ya dengan rantingnya. Kenapa kita harus memisahkan dengan rantingnya? Karena rantingnya itu dia agak lebih keras dan dia akan tidak mudah terurai ya. Nah, kemudian setelah itu baru kita ini, kemudian baru kita kasih media fermentasi atau bahan bioaktivator ya. Nah bioaktivatornya ini, nah si Ade ini lagi ini bioaktivator ini adalah campuran dari M4 dan gula merah. Terus pertanyaannya kenapa kok pakai gula merah? Jadi ini fungsinya si gula merah itu untuk makanan bakteri karena N4 itu adalah bakteri bioaktivator untuk mengurai, mempercepat proses fermentasi composting. Makanya kalau saya menyarankan untuk kegiatan composting itu kita memakai bakteri ini N4 ini gitu ya. Setelah itu kita udah selesai seperti ini udah saya campur dengan M4 dan gula merah. Perbandingannya adalah satu tutup botol itu adalah 1 liter air dan kalau perbandingannya 5 tutup botol M4 itu adalah 250 gram gula merah ya. Jadi perbandingan seperti itu. Berarti kalau 10 tutup berarti 1 kilo gula merah. Berarti airnya itu adalah 10 liter seperti itu. Setelah ini proses berjalan, maka kita tinggal ini ada ini nggak? Nah, kita masukin ini. Halus ya. Terus kita untuk pengetesan aja sih. Kalau untuk skala di sekolah cukup dengan ini. Kita bisa nih. Nah ini kita tinggal sebutkan aja, ya. Nah biar si kompos ini media ini lembab ya, jangan basah, lembab. Nah, kayak gini aja nih. Lembab itu kalau diremes, kan ini lembab nih. Kalau diremes itu nanti di tangan kita ada airnya. Itu sampai situ aja. Nah, seperti itu. Setelah ini misalkan sudah semua selesai dan udah lembab semua,
baru kita masukkan ke ini tong komposter. Kita langsung masukkan ke sini ya. Oh, kita semprot lagi biar agak ini ya. Setelah ini misalkan semuanya udah selesai, kemudian kita tutup. Bu sini Bu, kita tutup. Tunggu kita seminggu ya. Nah, seminggu kita cek. Ini setelah seminggu kita cek. Seperti apa penampakannya? Mungkin nanti kalau dia udah fermentasi, dia itu akan ngeluarin aroma yang kayak asem-asem ya. Nah itu berarti udah proses fermentasi dan berjalan. Dan ini kita kontrol aja. Kalau seandainya di sini kira-kira udah kering, maka kita harus semprot lagi pakai ini. Misalkan kita udah seminggu, pas kita lihat, wah udah kering nih, agak kering, kita kasih ini lagi, M4 lagi. Begitupun terus menerus sampai 3 minggu ya. Setelah itu, setelah 3 minggu, kalau proses kompos komunal dia bisa dipindahkan ke atau kita digeser untuk jadi tahap kedua, gitu ya. Prosesnya juga sama. Seperti itu. Oke, itu saja sekilas untuk penjelasan composting. Gimana Bu? Tahap akhirnya itu berarti jadi kompos padat. Jadi sebenarnya gini, kalau untuk komposter adalah untuk media kompos basah dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk kompos ini biasanya itu untuk komunal itu ya. Ini tidak masalah. Ini buat tapi yang lebih bagus yang dipakai adalah yang komunal. Setelah ini proses kompos menjadi udah kita masukkan ke sini, maka kita harus kontrol minimal seminggu sekali dan mengecek ininya Bu. Cek dulu kelembabannya. Kalau seandainya dia masih udah kering, itu kita harus semprot lagi pakai deaktivator ini yang abang. Nah, setelah itu kita nunggu sampai 2 atau sampai 3 minggu, tergantung bahan ya, dan tergantung kalau kita dicaca itu akan lebih bagus lagi. Kemudian setelah itu, setelah 3 minggu, kalau seandainya di komposter kita nggak mau pindahin, berarti kita taruh aja ini menjadi tahap kedua. Jadi nanti ininya labelnya digeser jadi tahap kedua. Jadi tidak mesti dipindahin gitu ya. Setelah itu baru kita nunggu lagi sampai dengan 3 minggu. Setelah 3 minggu baru kita geser lagi menjadi tahap ketiga. Nah, tahap ketiga itu adalah tahap proses di mana si kompos itu jadi komposting seperti itu. Perbedaannya adalah yang di komunal itu, yang bukan di komposter. Kalau komunal kan enak, misahinnya juga bisa enak. Jadi dari sini tinggal masukin ke sini, dari sini tinggal masukin. Kalau ini kan agak ribet ya, berarti kita geser aja. Jadi nanti bikin nama itu jangan permanen, yang bisa bisa dicopot-copot lah. Misalnya ini dari tahap 1 masuk, ini jadi tahap 2. Tahap yang 1 berarti masuk tahap 2. Berarti ini masuk tahap 3 gitu, seperti itu. Nah setelah tahap 3 itu baru kita panen. Panennya gampang, tinggal ini udah pakai. Ya, panen bisa sampai 3 bulan. Tergantung juga. 3 bulan? Iya, tergantung. Karena kan bentuknya kering, itu bisa disimpan atau gimana? Bisa Bu. Bisa ya? Bisa. Kalau seandainya medianya masih basah misalkan, itu bisa dijemur dulu gitu bisa. Tidak, kalau ini kalian tahu, adik-adik semua tahu teorinya. Tahapan itu tahu nggak ini? Pertama misalnya tahapan pertama yang kompos itu adalah pertama sampah dikumpulkan, kemudian baca baca nih, kasih deaktivator, sampah. Dan ini nggak bau. Enggak. Kata Gabin ini nyamuk. Pelan-pelan. Bisa ya? Katanya jangan jijian. Au.
Oke, jadi Bapak Ibu seperti ini cara mengolah sampah organik melalui metode komposter. Sebenarnya sih banyak cara yang bisa kita lakukan terkait dengan pengolahan sampah yang ada di lingkungan kita masing-masing. Misalkan kalau di sekolah kita terfokus ke bikin komposter, bisa juga di lingkungan masyarakat juga kita bikin komposter juga. Jadi pada intinya adalah apapun yang kita lakukan terkait dengan pengolahan sampah itu memang banyak metode ya. Jadi tidak baku apa yang saya tadi sampaikan itu tidak mesti harus seperti itu. Jadi masih banyak metode-metode lain yang memang bisa ibu bapak lakukan di rumah dengan cara ibunya masing-masing. Tetapi kalau ngikutin panduan yang ada itu boleh, silahkan. Karena ilmu kompos itu adalah bukan ilmu pasti, bukan ilmu matematik yang 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak, kompos itu adalah bisa berbagai dengan cara apapun silahkan yang ibu bisa ketahui. Dan paling enggak apa yang tadi saya sampaikan menjadi referensi ibu-ibu, oh ternyata seperti itu, oh ternyata seperti itu. Mungkin itu saja kesimpulannya dari saya, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Saya praktek.